Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rahmi, serta Ibu Nafis Kakrisanya, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Kewirausahaan Digital, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang bisnis model kanvas by Kilat Print. Adapun anggota dari kelompok 2 yang membantu menyusun presentasi pada pagi hari ini, yaitu ada saya sendiri, Irgi Sustansya, serta rekan-rekan saya, Altisha Putri Dinanti, Diva Ana Mawadah, Haris Nur Hamid, Julia Salwasabila, Muhammad Abid Azizi, Muhammad Zidan Ramadan, Mutiara Rahma Kuntoro, Nur Andini Auliani, Putri Nosali Anggraini, Rida Nur Rohma, serta Ruth Renata Sihaan. Adapun komponen pertama pada bisnis model kanvas itu adalah key partners. Key partners sendiri yaitu adalah pihak-pihak yang bisa kita ajak bekerja sama dalam usaha sebagai vendor ataupun mitra usaha untuk memasarkan produk berupa barang ataupun jasa sehingga memenuhi kualitas produk yang diinginkan sesuai kebutuhan pelanggan. Contoh key partners di sini pada bisnis Kilat Print yaitu yang pertama ada kerjasama dengan percetakan CV Grand Duta Mas Haris untuk memproduksi. Karena harga mesin percetakan yang mahal, membuat kami menggandeng CV Grand Duta Mas Haris sebagai vendor percetakan untuk membantu kami dalam mencetak kertas kado customer kami. Oke, yang selanjutnya, Kilat Print juga bekerja sama dengan para micro-influencer yang membantu dalam mempromosikan produk-produk dari Kilat Print ini sendiri. Dan ada e-commerce yang digunakan oleh Kilat Print seperti Tokopedia dan Shopee sebagai tempat penjualan dari produk-produk dari Kilat Print. Komponen selanjutnya ada key activities. Key activities ini adalah aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan nilai manfaat dari produk. Adapun key activities dari Kilat Print sendiri, yang pertama ada mengedit dan mendesain kertas kado. Jadi di sini dalam melakukan penjualan kertas kado, kami mengedit dan mendesain kertas kadonya sendiri. Di samping itu juga melayani permintaan desain custom dari pelanggan. Poin yang kedua, di sini activitiesnya ada mengirim desain ke vendor percetakan. Jadi setiap desain yang selesai dibuat akan dikirim ke vendor untuk dibantu percetakannya. Di sini kami bekerja sama dengan CV Grand Duta Mas Haris. Oke, selanjutnya kita melakukan yang namanya pemasaran. Pemasaran ini kita melakukan di media sosial salah satunya, yaitu dengan cara membuat konten endorsement dengan micro influencer. Selain itu yang terakhir adalah dengan cara kita melakukan promosi dengan melakukan salah satunya itu melakukan potongan harga spesial untuk pelanggan kita yang membeli di Kilat Print. Untuk komponen selanjutnya yaitu ada key resources. Key resources ini adalah sumber daya milik organisasi yang digunakan untuk mewujudkan proporsi nilai. Untuk Kilat Print sendiri, key resources-nya ada yang pertama aset fisik, yaitu internet dan komputer. Yang kedua ada aset non-fisik, yaitu software untuk editing dan desain. Yang ketiga karyawan, dan terakhir ada finansial, yaitu modal untuk usaha. Baik, komponen selanjutnya yaitu value proposition. Value proposition sendiri adalah nilai tambah apa yang akan diberikan kepada para pelanggan sehingga mereka mau memakai atau mencoba dan membeli produk dari kami. Untuk value proposition yang pertama yaitu produknya menggunakan bahan baku premium terbaik dan berkualitas, yaitu art paper 120 untuk glossy dan HVS 100 untuk matte atau doff. Ukuran kertas yang digunakan dalam Kilat Print sendiri berukuran 31 cm kali 47 cm yang menghasilkan hasil print yang berkualitas, tajam, tidak bergaris, tidak luntur, dan full color. Selanjutnya yaitu produk kertas kado ini akan dilakukan sesuai dengan permintaan pelanggan atau customized design. Jadi para pelanggan bisa meminta sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Selanjutnya yaitu pengerjaan kertas kado cepat dan tentunya dengan hasil yang rapi serta harga terjangkau. Jadi untuk para pelanggan Kilat Print jangan takut untuk hasilnya yang sudah pasti bagus. Oke, selanjutnya adalah customer relationship. Nah, customer relationship ini adalah bagaimana kami Kilat Print menjalin hubungan dengan customer, yaitu dengan cara
seperti sosial media, yaitu Instagram dan TikTok, yang bagaimana kita bisa menjalin hubungan melalui konten sosial media, direct message atau komentar gitu. Nah, yang selanjutnya adalah e-commerce Tokopedia dan Shopee. Di sini bisa melalui review, terus pesan langsung juga. Nah, yang selanjutnya adalah email dan WhatsApp. Komponen selanjutnya yaitu channels. Channel sendiri merupakan sarana bagi organisasi untuk menyampaikan value proposition kepada customer segment yang dilayani. Nah, di sini kami menggunakan media sosial seperti Instagram, WhatsApp Story, dan juga TikTok. Selain itu, kami juga menggunakan e-commerce seperti Shopee dan juga Tokopedia. Selanjutnya itu customer segment. Customer segment sendiri itu adalah strategi pemasaran yang mengelompokkan target pasar berdasarkan karakteristik yang sama untuk dikelola secara efektif dan tepat agar mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Di sini customer segment dari Kilat Print sendiri yaitu semua kalangan, khususnya generasi milenial, para pengguna aktif media informasi online. Selanjutnya, komponen cost structure. Nah, cost structure pada sebuah model bisnis menggambarkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis. Nah, pada cost structure ini dijelaskan biaya-biaya terpenting bisa mencakup biaya untuk menciptakan dan memberi value proposition, mempertahankan customer relationship, dan juga menghasilkan pendapatan. Nah, pada bisnis kertas kado custom by Kilat Print ini, cost structure-nya itu terdiri dari yang pertama ada biaya percetakan. Nah, di sini karena kami menggunakan vendor dalam membantu proses percetakan kertas kado custom, jadi kami harus membayar biaya percetakannya kepada vendor tersebut. Lalu yang kedua ada biaya pemasaran dan juga promosi. Dalam melakukan aktivitas pemasaran dan promosi ini melalui media sosial, kami membayar iklan dan juga endorsement influencer untuk membantu kami dalam memasarkan dan juga memproduksi produk kami. Lalu yang ketiga ada biaya internet. Nah, ketika melakukan bisnis online itu pastinya tentu memerlukan biaya internet untuk melakukan proses penjualan dan juga membuat konten-konten promosi di media sosial. Lalu yang keempat ada biaya pembelian kemasan atau papercore. Jadi untuk mengemas kertas kado custom yang sudah jadi, kami menggunakan papercore agar produk kami tetap aman sampai di tangan pelanggan. Untuk komponen selanjutnya dijelaskan rekan saya. Selanjutnya, revenue streams, di mana revenue streams itu adalah sumber-sumber yang berkontribusi untuk mengisi kas perusahaan, baik secara langsung melalui proses pertukaran produk atau jasa, atau tidak langsung. Dalam artian, revenue stream ini juga dapat disebut dengan aliran pendapatan. Revenue streams dari Kilat Print sendiri itu penjualan cetak kertas kado customized. Next. Terima kasih. Sekian presentasi kami pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.